Saat semua orang berlomba menjadi modern dan melupakan akar leluhurnya, tokoh ini justru memilih jalan sunyi. Di tengah gempuran zaman yang semakin mekanis dan kehilangan jiwa, Kang Deddy Mulyadi hadir sebagai anomali. Ia rela dicaci maki dan dianggap tertinggal zaman, demi mengasah kembali roh peradaban leluhurnya yang hampir mati tergerus arus globalisasi yang masif. Baginya, kemajuan fisik dan infrastruktur sebuah bangsa tidak akan ada artinya jika identitas kultural dan budi pekerti masyarakatnya hancur lebur. Inilah kisah tentang sebuah gugatan yang berani terhadap zaman yang lupa daratan. Perjuangannya berakar kuat pada filosofi kuno peradaban Sunda, yaitu silih asah, yang bermakna saling mencerdaskan dan mempertajam pikiran melalui pertukaran nilai-nilai luhur dan kasih sayang. Kang Deddy Mulyadi menyadari dengan sepenuh hati bahwa pendidikan tidak sekadar menghafal deretan rumus di dalam ruangan kelas yang beralas keramik dingin. Pendidikan sejati adalah proses memanusiakan manusia, mengajarkan empati yang tulus, tata krama luhur, dan rasa hormat yang mendalam kepada alam semesta. Ia turun langsung ke akar rumput, mengajak masyarakat untuk kembali meresapi kebijaksanaan lokal, serta mengajarkan anak-anak untuk menghormati orang tua dan harmoni dengan alam. Namun, jalan untuk merawat peradaban bukanlah jalan lurus yang bertabur bunga. Langkah kultural revolusioner yang diambil Kang Deddy Mulyadi seringkali disalahpahami secara fatal. Ia kerap menerima cibiran tajam bagai sembir dari bangsanya sendiri. Pakaian tradisional yang ia kenakan setiap hari dianggap sebagai bentuk kemunduran, bahkan tak jarang dituduh sebagai praktik mistis yang menyimpang oleh sebagian kalangan yang telah mabuk akan gemerlap budaya asing. Stigma negatif dilekatkan dengan kejam pada setiap kebijakannya. Ketika ia berupaya menghidupkan kembali ornamen-ornamen khas Nusantara, banyak yang menentangnya. Namun, Kang Deddy Mulyadi memilih diam dalam keteguhan. Dengan keteguhan hati yang kokoh bagaikan batu karang, Kang Deddy Mulyadi terus melangkah menembus badai kritik. Ketika ia memegang amanah kepemimpinan di Purwakarta, ia menjadikan daerah tersebut sebagai kanvas besar untuk melukiskan idealisme budayanya yang selama ini terpendam. Ia merombak wajah kota yang kaku menjadi etalase peradaban yang bernafas. Gedung-gedung pemerintahan dan sekolah-sekolah diwajibkan mengusung arsitektur tradisional yang syarat makna. Kurikulum pendidikan dirombak secara radikal dengan memasukkan hari-hari khusus di mana para siswa harus mengenakan pakaian adat, berbahasa ibu, dan mengonsumsi makanan lokal. Ia membuktikan bahwa kota berbudaya bisa berdiri lebih gagah dari sekadar kota beton. Konsep silih asah yang diusung oleh Kang Deddy Mulyadi bukanlah sekedar retorika kosong yang diteriakkan di atas mimbar kekuasaan. Ia menerjemahkannya ke dalam tindakan nyata yang meresap ke dalam sanubari warganya. Seringkali, ia terlihat menyapu jalanan sendiri di pagi buta, memungut sampah di selokan, dan membersihkan lingkungan tanpa pengawalan protokoler yang berlebihan atau sorotan kamera. Melalui keteladanan yang sunyi inilah, ia sedang mengasah empati warganya secara langsung. Ia mengajarkan dengan tubuhnya sendiri bahwa kehormatan seseorang tidak pernah diukur dari seberapa tinggi jabatannya, melainkan dari seberapa besar keringat yang ia curahkan untuk bumi yang ia pijak. Lebih jauh dari sekadar infrastruktur fisik, Kang Deddy Mulyadi menyadari bahwa seni adalah bahasa jiwa yang paling jujur
untuk mentransfer nilai-nilai luhur dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di tengah kepungan hiburan digital yang instan, dangkal, dan melenakan, ia mati-matian menghidupkan kembali panggung-panggung kesenian tradisional yang mulai tertutup debu zaman. Wayang golek, tari-tarian daerah yang gemulai, dan tembang-tembang Sunda kembali menggema di berbagai sudut kota hingga pelosok desa. Baginya, lakon pewayangan bukan sekadar tontonan usang, melainkan tuntunan abadi yang menyelipkan pesan moral tentang kesatriaan, kejujuran, dan keadilan untuk diresapi jiwa muda. Perjuangan panjang yang melelahkan dan penuh air mata itu akhirnya mulai menampakkan tunas hijau harapan. Cibiran yang dahulu terdengar nyaring, perlahan memudar, berganti menjadi penghormatan yang tulus. Generasi muda yang dulunya merasa malu dengan identitas kelokalannya, kini mulai berjalan tegak membusungkan dada, bangga mengenakan ikat kepala dan kain tenun warisan leluhur mereka. Kang Deddy Mulyadi telah berhasil membuktikan sebuah tesis penting, bahwa menjadi manusia modern tidak berarti harus mencabut paksa akar peradaban. Anak-anak muda kini mampu merajut teknologi canggih dengan kearifan lokal. Konsep silih asah telah menciptakan generasi intelektual tangguh dengan jiwa yang tetap merunduk bagai padi. Pada akhirnya, lembaran sejarah bangsa ini akan mencatat Kang Deddy Mulyadi bukan sekedar sebagai seorang politisi atau pemimpin daerah, melainkan sebagai seorang budayawan sejati, seorang penjaga api peradaban yang berani berdiri menggugat zamannya sendiri. Ketika arus besar globalisasi memaksa semua manusia untuk menjadi seragam tak berwajah dan melupakan jati diri, ia memilih untuk menancapkan kakinya lebih dalam pada bumi leluhurnya. Kisah hidupnya menorehkan sebuah pengingat yang keras, namun teramat indah bagi kita semua, bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang bernapas dengan paru-paru budayanya sendiri. Melalui silih asah, ia telah mewariskan kompas moral abadi bagi masa depan.